Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Desi Matiarini, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN. Dan tidak lupa pula teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Makna Demokrasi dan Prinsip-Prinsip Demokrasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok-kelompok kami. Yang pertama ada Fitratul Uyun dengan NIM 2321111. Yang kedua Amelia Safitri dengan NIM 2321112. Yang ketiga ada Nur Hadiah dengan NIM 2321113. Yang keempat ada Om Mardiah dengan NIM 2321111. Dalam judul Makna Demokrasi dan Prinsip-Prinsip Demokrasi akan dibahas 5 pokok pembahasan, yang setiap pembahasan akan disampaikan oleh pemateri. Baik, kita mulai diskusi pada siang hari ini, dan silakan teman-teman untuk bisa menyimak video ini sampai selesai. Latar belakang dan konsep demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Pengertian demokrasi menurut beberapa ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara serta sebagai penentu keputusan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah serta sebagai pengontrol terhadap pelaksanaannya, baik secara langsung oleh rakyat atau melalui lembaga perwakilan. Jenis-jenis demokrasi. 1. Demokrasi parlementer periode 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesuai kemerdekaan. 2. Demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin digunakan untuk melanjutkan kebijakan dalam pemerintah tanpa ada campur tangan rakyat meskipun dilaksanakan pemilihan umum yang telah diambil pemerintah. Para pemilih dalam pemilu masih bisa menentukan suaranya dengan bebas dan hak-haknya dipenuhi, tetapi dibatasi agar tidak menimbulkan pengaruh besar kepada kebijakan negara. 3. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yaitu suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. 4. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu secara konstitusional. Ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pilar-pilar demokrasi. 10 pilar demokrasi menurut Amin Rais. 1. Partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan di dalam demokrasi. Perwakilan partisipasi rakyat untuk membuat keputusan diwakili oleh wakil-wakil rakyat. Oleh karena itu, diperlukan pemilu yang luber dan jurdil agar wakil-wakil rakyat representatif. 2. Persamaan kedudukan di dalam hukum. Hukum diberlakukan sama bagi seluruh warga negara, baik pejabat, rakyat, dan pejabat terlepas dari kalibernya masing-masing. Harus berada di bawah jangkauan hukum positif yang berlaku. 3. Distribusi pendapatan secara adil. Keadilan ekonomi yang diwujudkan dalam upaya pembagian pendapatan secara adil. 4. Kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penentu bagi seorang untuk memperoleh pelayanan dan penghasilan yang layak. 5.
Kebebasan yang sangat penting yang dapat menunjukkan derajat demokrasi suatu negara ada 4, yaitu kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. 6. Keterbukaan informasi. 7. Tata krama atau etika politik. Maksudnya adalah tata krama politik yang mungkin tidak tertulis tetapi jelas dirasakan baik buruknya oleh hati nurani. 8. Kebebasan individu. Setiap individu supaya diberi hak untuk hidup secara bebas dan memiliki privasi seperti yang diinginkan. 9. Semangat kerjasama untuk mempertahankan eksistensi masyarakat berdasarkan jiwa kemasyarakatan yang mendorong saling menghargai antar sesama warga. Maka semangat kerjasama perlu ditumbuhkan. 10. Hak untuk protes. Demokrasi harus membuka pintu bagi koreksi atas terjadinya penyelewengan yang untuk keadaan tertentu, meskipun pendekatan institusional dan legislatif tidak lagi memadai. Tindakan protes harus ditolerir agar jalannya pemerintahan yang menyimpang dapat diluruskan lagi. Nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Henry B. Mayo memberi definisi, sistem politik demokrasi ialah bila kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diwarisi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas kesamaan dan kebebasan politik. Nilai-nilai demokrasi menurut Mayo adalah sebagai berikut. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemekatan kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat. 6. Tegaknya keadilan. Adapun pendapat nilai-nilai demokrasi menurut Dahl adalah sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintah oleh otoriter yang kejam dan licik. Yang kedua yaitu demokrasi menjamin bagi warga negaranya sejumlah hak asasi yang tidak diberikan dan tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis. Yang ketiga, demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya yang alternatif lain yang memungkinkan. 4. Demokrasi membantu orang-orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka. Yang kelima, hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri. Yang keenam, hanya pemerintah yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral. Yang ketujuh, demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif lain yang memungkinkan. Yang kedelapan, hanya pemerintah yang demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif lebih tinggi. Yang kesembilan yaitu negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu sama lain. Yang terakhir, negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis. Implementasi demokrasi di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak kemerdekaannya memilih sistem politik demokrasi. Hal ini terlihat dengan jelas pada ideologi
ketatanegaraannya, yaitu Pancasila. Demokrasi dan Pancasila memiliki waktu demokrasi secara umum atau universal. Waktu universal demokrasi Pancasila. Karakteristik demokrasi Pancasila terletak pada dianutnya prinsip harmoni atau keselarasan, terutama keselarasannya dengan Tuhan memberikan warna religius dalam demokrasi. Warna religius ini merupakan pembeda dengan demokrasi Barat yang sekuler atau memisahkan urusan agama dengan negara. Keselarasan sesama manusia menghasilkan prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan kolektif. Di sini tampak ideologi Pancasila sebagai ideologi alternatif, karena selama ini ada dua ideologi yang sangat berpengaruh di dunia, yaitu liberal dan sosialis atau komunis. Ideologi liberal mengutamakan kepentingannya individu yang melahirkan demokrasi liberal atau Western demokrasi. Ideologi sosial mengutamakan kepentingan kolektif. Ideologi sosial atau komunis kemudian melahirkan demokrasi timur seperti demokrasi sentralisme atau di Uni Soviet dan demokrasi rakyat di RCC. Negara Eastern demokrasi menganggap demokrasi mereka lebih murni dari Western demokrasi yang dipandang semua karena ada unsur-unsur penindasan kapitalistik dalam kenyataan hidup sehari-hari. Kedua kepentingan itu atau individu dan kelompok merupakan hal yang sama-sama penting dan bersifat komplementer, tidak perlu dipertentangkan tetapi perlu diakomodasikan. Cukup sekian pemaparan materi tentang demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.